Semua orang telah mendengar cerita tentang apa yang terjadi di tahun 68, serangkaian pembunuhan okultisme paling brutal dalam sejarah Wyoming. 10 korban dibunuh selama 4 bulan ditemukan dengan jantung terpotong di dekat sebuah pondok tua di dalam hutan. Hidup semua orang yang tidak bersalah ini dipersingkat dalam pelayanan menyembah suatu entitas yang tidak dipahami orang lain. Syukur karena pembunuhan telah berhenti pada awal 70-an, dan daerah Wyoming yang sederhana ini tidak tahu apa-apa selain kedamaian selama beberapa tahun setelahnya. Tapi pondok tempat semua itu terjadi tetap ditinggalkan. Tanah di sana suram, terbebani oleh kengerian yang telah terjadi. Kamu mestinya berani atau bodoh untuk menginjakan kaki di sana dengan pertimbangan. Itulah yang menyebabkan Charlie yang berusia 17 tahun dan pacarnya yang enggan, yaitu Samantha, menuju ke bangunan tua yang reot itu pada suatu malam musim dingin yang beku dan gelap. Dia melakukan apa yang kebanyakan remaja laki-laki bodoh coba lakukan dengan hampir setiap tindakan yang mereka ambil, melakukan pembuktian. Samantha hanya ikut dalam perjalanan meskipun dia protes. Orang tuanya selalu memperingatkan tentang tempat ini. Kata yang paling sering mereka gunakan untuk menggambarkannya adalah jahat. Tapi Charlie tidak mau menerima jawaban tidak. Dia akan membuka pintu depan yang reot itu dan melangkah masuk, dan Samantha akan menyaksikan dengan takjub akan keberaniannya. Meskipun saat dia semakin dekat dan dia merasakan jari-jarinya mendekati pegangan pintu, rasa takut menggelitik di dalam dirinya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang ingin dia lakukan? Terlambat untuk mundur sekarang. Samantha sedang mengawasi, dia tidak bisa menjadi pengecut. Dia perlu berkomitmen, dia perlu membuktikan bahwa dia bisa melakukan ini. Charlie menarik nafas dalam-dalam untuk terakhir kalinya membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Dia tidak pernah terlihat lagi. Samantha menyipitkan mata dan melihat ke dalam kegelapan. Sungguh tidak ada ke dalam. Itu hampir seperti persegi panjang hitam raksasa yang menutupi ambang pintu. Tidak ada cara untuk melihat salah satu bagian di dalamnya. Dia memanggil nama pacarnya dengan suara bergetar dan tidak mendapat jawaban apa-apa. Saat itulah dia seharusnya mulai berlari. Itu mungkin menyelamatkannya. Sesosok muncul dari pintu, berjalan cepat. Itu hitam pekat tanpa bagiannya terlihat, hanya bentuk humanoid yang samar-samar. Itu berjalan ke arahnya dengan kecepatan dan tujuan sedemikian rupa sehingga Samantha yang malang bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Makhluk itu mengulurkan tangan dengan jari tajam dan mencapai dadanya. Itu bahkan tidak melukai kulitnya, hanya menembus kulit otot dan tulangnya seperti hantu yang melewati dinding. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa saat makhluk itu menarik kembali tangannya. Itu memegang sesuatu yang bergerak dan menggeliat dalam genggaman tangannya. Saat Samantha pingsan, penglihatannya menjadi gelap untuk terakhir kalinya. Dia menyadari bahwa dia sedang melihat jantungnya sendiri yang berdetak. Dan disinilah kengerian berakhir di kota kecil Wyoming ini. Tidak, ini hanya permulaan. Lebih banyak orang akan hilang di hari-hari dan minggu-minggu berikutnya. Satwa liar dan ternak juga akan ditemukan mati secara misterius. Dokter hewan setempat dibuat bingung oleh hewan peliharaan yang mati yang ditemukan di pekarangan tanpa penyebab kematian yang jelas. Hanya menjadi bingung dan ngeri ketika mereka melakukan otopsi dan menemukan pendarahan internal yang masif dan jantung yang hilang. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak pernah ada luka yang menunjukkan pengangkatan jantung. Pembunuhan okultisme aneh rata-rata dalam masalah FBI, tapi ketika jantung mulai menghilang secara misterius, itulah cara organisasi SCP terlibat dalam kasus itu. Mereka mengirim sejumlah agen lapangan ke kota untuk melacak sumber aktivitas anomali ini dan berpotensi mengamankan dan menahan entitas musuh apapun yang berada di balik itu. Dalam hal ini mereka benar-benar tidak perlu melacak entitas itu datang untuk mereka. 3 agen sedang mengemudi di jalan Wyoming yang sepi di dekat pondok ketika serangkaian bentuk tiba-tiba muncul di sorot lampu mobil. Itu bukan hanya salah satu dari makhluk fantoplek itu. Ada beberapa. Saat mobil berhenti, entitas terlibat dengan permusuhan yang ekstrim. Mereka menyerang tampak tidak terpengaruh oleh tembakan senjata konvensional. Dari 2 agen di kursi depan, mereka menyeretnya keluar dari mobil sebelum merogoh dada mereka dan mengeluarkan jantung mereka. Agen di kursi belakang beruntung dia memiliki pengalaman dengan makhluk yang mirip dengan ini di masa lalu dan memiliki satu metode yang mungkin berhasil. Saat mereka mendekat ke arahnya, dia memasukkan sebuah magasin berisi peluru berujung perak ke dalam pistolnya. Lebih dekat, lebih dekat. Agen itu juga seorang muslim yang taat, dan ketika makhluk-makhluk itu mendekat, dia mengarahkan senjatanya dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengalahkan setan-setan ini. Dia melepaskan tembakan tepat saat mereka naik ke mobil dan meraihnya. Untuk pertama kalinya, peluru tampaknya memiliki efek. Makhluk-makhluk itu memekik saat tembakan menembus mereka. Yang terkena luka fatal mengejang sebentar sebelum meleleh menjadi lumpur belerang yang halus. Agen itu berpikir sambil berdiri memperhatikan bahwa makhluk yang mencuri jantung kedua rekan agennya sedang melarikan diri. Dia mengikuti mereka mencoba menemukan sumber mereka. Dan tentu saja itu adalah pondoknya. Makhluk-makhluk itu kembali melalui pintu yang terbuka ke dalam kegelapan pondok. Berapa banyak dari mereka dan apa yang terjadi di dalam? Secara alami kekuatan
penuh dari organisasi SCP meluncur ke kota tidak lama setelah kejadian ini. Mengetahui sekarang bahwa pondok yang ditunjuk SCP-1983-1 adalah sumber dari makhluk yang ditunjuk SCP-1983-2, segalanya menjadi lebih mudah untuk dikendalikan. Sebuah pabrik kimia palsu dibangun di sekitar pondok sebagai ilusi untuk menahannya. Pabrik ini dikenal sebagai Outpost 54. Peneliti di tempat akan tidur di fasilitas tentara yang diperlukan untuk pemusnahan reguler 1983-2 akan membuat rumah mereka di barak, dan tentu saja ada juga gudang senjata besar yang diisi dengan persenjataan khusus dan amunisi yang dibutuhkan untuk mengalahkan makhluk-makhluk pencuri jantung yang mengamuk itu. Pertemuan yang menentukan dari agen yang masih hidup dengan entitas agresif ini memberi organisasi sebuah data yang sangat berharga tentang cara memerangi SCP-1983. Untuk alasan yang tidak sepenuhnya dipahami, makhluk 1983-2 memiliki reaksi ekstrim terhadap iman manusia yang tulus. Tidak masalah agama mana yang kamu ikuti secara pribadi, kalau kamu seorang penganut sejati dan kamu berdoa kepada Tuhan pilihanmu sambil menembaki salah satu monster ini dengan amunisi berbasis perak, kamu akan dapat membunuh mereka. Membawa arti yang sama sekali baru pada frasa sembur dan berdoa, tapi keyakinan harus benar-benar tulus agar serangan itu berhasil. Kalau ada keraguan di benakmu ketika kamu berdoa dan menembak, ya bisa saja itu tidak akan membuatmu bertahan lebih lama. Metode pembunuhan yang sangat khusus ini adalah alasan mengapa GTTC-13 juga dikenal sebagai The Choir Boys, dibawa untuk menjadi pelayan pribadi penahanan 1983. Mereka adalah gugus tugas taktis yang seluruhnya terdiri dari penganut agama yang taat, yang imannya menopang mereka dari pengaruh jumlah monster gaib termasuk SCP-1983. Organisasi melakukan serangkaian tes di pondok itu sendiri. Bangunan itu berisi beberapa anomali spasial yang membuat frustasi. Dengan tempatnya adalah pintu depan dan ruang tamu di belakangnya. Ruang tamu tampaknya tidak mungkin diakses dengan cara apapun selain lubang anomali di pintu depan. Setiap upaya untuk masuk melalui dinding atau pintu lain di rumah hanya menyebabkan para peneliti muncul di berbagai area rumah. Setelah serangkaian tes termasuk melubangi dinding luar sebagai upaya untuk masuk tapi tidak berhasil, tentu saja Dewan O5 melarang pengujian lebih lanjut. Tidak layak untuk berpotensi menciptakan lebih banyak celah yang dapat digunakan oleh 1983-2. Itu hanya menyisakan satu pilihan, melakukan kunjungan ke jantung anomali itu sendiri melalui portal di pintu depan. Ini sepertinya satu-satunya cara untuk berhasil mengumpulkan informasi tentang cara kerja bagian dalam. Untuk yang pertama dari 3 insiden naas, sebuah detasemen dari Choir Boys dipersenjatai dengan amunisi perak dikirim ke portal. Tak satu pun dari mereka pernah kembali, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pintu depan tertutup kembali secara misterius. Hal ini menyebabkan penurunan drastis dalam lepasnya SCP-1983-2, tapi masih meninggalkan seluruh tim yang berpotensi terdampar di dalam. Detasemen kedua dari Choir Boys bersiap untuk masuk dan kalau bukan menyelamatkan, setidaknya cari tahu apa yang terjadi pada yang pertama. Mereka membuka pintu dan memberanikan diri masuk hanya agar secara terulang kembali. Tak satu pun dari mereka akan terlihat hidup kembali. Dan terlebih lagi dengan pintu sekali lagi terbuka, salah satu entitas lain segera menyerbu keluar dan mulai menyerang lebih banyak peneliti organisasi. Serangan itu hanya berhenti dengan pengorbanan berani dari agen Morris, seorang agen lapangan yang ditempatkan di Outpost 54 saat itu. Dia memasuki ambang pintu dan menutup pintu sekali lagi dari dalam. Sama seperti orang lain, agen Morris sayangnya tidak pernah terlihat hidup lagi. Namun pada tanggal 23 Mei 1989 sesuatu yang luar biasa terjadi. Setelah membuang terlalu banyak agen untuk anomali ini, organisasi memutuskan untuk mengirimkan tingkat D. Tingkat D yang dimaksud adalah Jackson Parker, seorang pria yang arsip anggotanya menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan mendalam pada keadilan moral alam semesta, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti terjadi karena suatu alasan, bahkan penahanannya sendiri. Dia diberi kamera dengan siaran langsung dan tali penyelamat yang mengarah kembali keluar sebelum didorong ke dalam pondok. Beberapa saat kemudian tali penyelamat ditarik kencang dan putus. Siaran terputus pada waktu yang hampir bersamaan. Peneliti organisasi di pos terdepan menghela nafas setelah kehilangan kelinci percobaan lainnya. Sedikit yang mereka tahu, Jackson Parker tidak mati dan terlebih lagi dia akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh agen organisasi SCP, menghancurkan SCP-1983. Di dalam, Jackson bertemu dengan mimpi buruk. Anomali ini jauh lebih buruk daripada yang diketahui siapapun. Itu tidak terlihat seperti bagian dalam pondok, itu adalah dimensi bayangan surrealis, tampak seperti penggabungan tambal sulam dari begitu banyak bangunan yang berbeda. Rumah sakit, sekolah, kantor, rumah, pabrik, instalasi militer.
Jackson bahkan mengenali ruang bawah tanah yang suram di rumah masa kecilnya di antara kekacauan itu. Pada saat itu sudah jelas ini bukan hanya satu lokasi anomali, itu adalah titik perhubungan bagi banyak orang. Berapa banyak pintu yang ada di luar sana, dalam berapa banyak bangunan yang berbeda melepaskan kengerian SCP-1983, lintas dunia, mungkin lintas dimensi. Beruntung bagi Jackson, dia akan menerima sedikit bantuan dari alam kubur. Salah satu choir boys, Agent Barclay, telah menulis catatan sebelum dia meninggal. Di sini dia memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan Jackson tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi bahkan berpotensi menghancurkan makhluk itu selamanya. Pertama, bahwa entitas yang lahir dari bayangan lebih lemah dalam kegelapan. Cahaya memberi mereka bentuk, dalam gelap mereka tidak berwujud. Kedua, tidak ada jalan keluar melalui pintu depan. Jika seseorang mencoba melarikan diri keluar, tubuh mereka akan meleleh hampir seketika. Dan yang paling penting dari semuanya, agen Barclay menyadari mengapa mereka mengambil jantung. Di tengah tempat yang mengerikan ini terletak sarang, tumpukan raksasa jantung manusia yang dikelilingi oleh sumber cahaya, bertindak sebagai semacam inkubator. Setelah ditempatkan di sarang, jantung meledak dan makhluk baru SCP-1983-2 muncul. Jika seseorang bisa menghancurkan sarang, itu bisa menghancurkan jantung SCP-1983 dan akhirnya menetralisir anomali mimpi buruk ini. Agen Barclay telah kehilangan kepercayaannya melihat teman-temannya dibantai di sekelilingnya. Jadi dia tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan hal ini. Itu hanya bisa dilakukan Jackson sekarang. Dan seperti yang kamu tahu, Jackson memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Mungkin alasan dia ada di sini adalah untuk mengakhiri penderitaan, dan itulah tepatnya yang akan dia lakukan. Jackson memanggul senapan Barclay dan menyerbu melalui labirin menembak jatuh entitas SCP-1983-2 yang menyerang. Dia adalah seorang pria dalam sebuah misi. Segera dia berjalan ke ruang tengah dan akhirnya melihatnya. Sarang, tumpukan mengerikan dari jantung manusia yang menggeliat. Salah satu dari banyak pemandangan yang akhirnya menghancurkan agen Barclay. Tapi Jackson berdiri tak tergoyahkan. Dia mengarahkan senapannya ke sarang dan melepaskan tembakan. Kekuatan keyakinannya yang tak tergoyahkan membuat setiap tembakannya sangat kuat. Dia telah melakukan tembakan mematikan di jantung binatang itu, membalas semua orang yang pernah dibunuhnya. Di luar, semua orang tercengang. SCP-1983 menghilang. Pintu depan terbuka dan kegelapan menghilang di dalamnya. Ketika agen dan peneliti masuk, mereka menemukan mayat kering beberapa anggota gugus tugas taktis. Tapi semua tanda-tanda anomali sebelumnya hilang dari catatan yang sama yang tersisa di mayat agen Barclay. Jelas bagi para peneliti bahwa Jackson Parker telah mengikuti saran tersebut dan akhirnya menetapkan anomali tingkat Keter yang berbahaya ini. Meskipun Jackson sendiri tidak dapat ditemukan dimanapun, dia diberi medali keberanian dan prestasi anumerta oleh organisasi. Hanya satu dari dua yang pernah diberikan kepada tingkat D. Saya kira kamu bisa mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Sekarang tonton SCP-3999, Aku Adalah Pusat Segala Sesuatu Yang Terjadi Padaku, dan SCP-5049, Penjual Kulit, Depo Diskon Homunculus Setan, dan untuk eksplorasi lebih lanjut ke dalam jantung SCP yang benar-benar menakutkan.